Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Gue mau bahas satu pertandingan doang, satu pertandingan yang menurut gue sangat menarik, yaitu pertandingan Piala FA. Kemarin gue sudah buat previewnya juga, dan eh, ya kita masuk dulu dari starting line up. Eh, Chelsea praktis tidak ada banyak yang berubah. Lukaku dimainkan sejak awal karena Havertz itu cedera kalau nggak salah. Dan di belakangnya ada Pulisic dengan Mason Mount, terus Alonso, Jorginho, Kovacic, Reece James, Chalobah, Thiago Silva, Rudiger, dan juga Mendy. Sedangkan dari kubu Liverpool tidak ada Fabinho, praktis cuma itu doang yang diganti dengan Henderson dan Keita bersamaan. Depan terbaik dia Salah dan juga Mane. Babak pertama 15 menit ada 15 menit kalau nggak salah Liverpool itu dapat kalau nggak salah 3 peluang emas dari Diaz. Dua itu di cutback, nggak ada yang nyambut, satunya itu di shoot masih di save oleh seorang Eduardo Mendy. Dan memang terlihat 15 menit awal yang tadi gue bilang itu memang Liverpool jauh lebih menguasai, jauh lebih menekan Chelsea. Chelsea mungkin belum panas, mungkin masih ya istilahnya ya tegang atau gimana gue nggak tahu, karena rekor Chelsea main di Wembley kan selalu buruk ya, apalagi di final. Mason Mount itu kalau nggak salah 5 kali beruntun kalah dengan ini. Jadi mungkin mereka masih ada trauma di situ, atau mungkin ketegangan final, kan itu juga nggak tahu ya. Yang penting intinya terlambat panas. Habis itu di atas 20 menit atas mulai dapat Chelsea. Justru Chelsea yang mendapatkan peluang yang lebih emas dari seorang Marcos Alonso dan juga Pulisic. Dua peluang emas murni. Harusnya itu bisa menjadi gol, but nggak ada yang jadi gol. Sampai menit 33 Muhammad Salah ditarik keluar. Sebelumnya itu kalau nggak salah ada yang sudah lumayan terjatuh itu Alisson kalau nggak salah, yaitu udah mulai cedera juga. Terus akhirnya bukan Alisson, malah si Mohamed Salah yang ditarik keluar karena tampaknya ada masalah dengan ototnya, dan diganti dengan Jota. Orang bilang ya keluarnya Salah membuat Liverpool jauh lebih sulit keluar Chelsea. Menurut gue nggak sama sekali, karena kembali lagi posisinya ini sama ya, Salah dan juga Jota. Jota malah lebih sebagai striker, lebih menyerang daripada Salah, lebih punya killer instinct. Dan kita lihat sendiri kontribusi Salah bukan hanya di pertandingan kali ini, di beberapa pertandingan terakhir itu menurun dan tidak sebagus pada saat di paruh musim pertama. Sama dengan Sadio Mane, yang justru di paruh kedua ini luar biasa, itu adalah Jota dan juga seorang Luis Diaz. Dan di menit 33 dua pemain ini dimainkan secara bersamaan, tapi yang menjadi permasalahan adalah posisi dari seorang Jota yang dimainkan sebelah kanan. Kalau nggak salah itu pernah pada saat melawan uh, Liverpool tuh, lawan siapa ya? Pokoknya ada pertandingan IPL di mana tiga pemain ini memang main bareng. Cuman posisinya itu Mane di kiri, Diaz di kanan, dan juga Jota di tengah. Tapi pada pertandingan kemarin itu kebalik. Mane di tengah, Diaz di kiri, Jota di kanan. Jadi menurut gua pemain-pemain ini tidak terbiasa dengan posisinya, terutama si Jota dan juga Mane. Mane itu berapa kali jelek banget main di tengah dan terus dipasang aja sama Klopp. Satu. Yang kedua, akurasi passing mereka sangat buruk. Terutama di tengahnya, Thiago nggak kelihatan, Henderson gue nggak kelihatan. Naby Keita oke, masih lebih bagus menurut gue dibandingkan dua pemain ini. Nah, yang menjadi permasalahan adalah di awal-awal itu kan seperti tadi, itu sebenarnya karena menurut gue, oke, orang bilang caloba caloba caloba, menurut gue itu karena kekosongan yang ditinggalkan oleh Reece James. Reece James itu beberapa kali out of position di 15 menit awal. Mungkin setelah itu Tuchel memberikan instruksi atau gimana, dia lebih disiplin, dia lebih bisa nggak terlalu lama, nggak terlalu meninggalkan posisinya. Akhirnya gak lahirlah peluang-peluang dari Diaz. Nah, Diaz ini memang luar biasa. Dia tidak hanya main di kiri, tapi dia roaming ke tengah, ke kanan, bahkan dia coba cari celah, coba cari peluang. Masuk babak kedua. Masuk babak kedua, 3 menit, gue ingat banget, 3 menit, itu Chelsea dapat 3 peluang. 3 peluang mas. Satunya kena mistar, satunya save, satunya eh, nggak ke arah gawang, maksudnya nggak ketendang gitu, keblok atau salah tendang atau gimana, gue lupa. But yang penting gue catat 3 peluang itu di 3 menit awal loh. 3 menit awal dapat tiga peluang emas. Baru habis itu mungkin Liverpool juga mungkin sadar ini sama persis babak pertama Chelsea yang telat sadar, babak kedua Liverpool yang telat sadar. Masuk tengah-tengah udah lumayan dapat setengah peluang masing-masing. Tendangannya itu banyak yang melebar, banyak yang melenceng daripada yang on target. Ini gue bacain data.
total shot itu Chelsea 10, Liverpool 17. Yang on target itu cuma 2 masing-masing. Bayangin, Chelsea itu 8 off target, Liverpool 12 off target. Lu bisa nilai sendiri. Walaupun ya memang ada beberapa yang nyaris. Cuman ya gue mempertanyakan finishing mereka. 90 menit ada Naby Keita diganti James Milner, Kante juga nggak terlalu kelihatan, Ziyech diganti Lukaku. Nah ini jadi PR juga. Lu mau menyerang Werner nggak lu mainin sama sekali lo. Lu malah ganti Ziyech, masukin Lukaku. Lukaku itu seorang striker, lu masukin gantiin winger. Kan aneh tuh hal ini. Masuk extra time nggak ada masalah sebenarnya 90 menit. Oke. Di extra time ketika Virgil van Dijk keluar, ini yang menjadi menurut gue kuncinya. Disitulah Liverpool mulai kehilangan kendali permainan. Apalagi di menit 98 Luis Diaz ditarik, menurut gue man of the match, dan dia benar-benar dapat man of the match. Ditarik keluar digantiin Firmino. Abis itu Liverpool nothing. Chelsea jauh lebih mencoba, tapi ya Chelsea kembali lagi finishingnya ini benar-benar buruk karena mereka tidak ada striker. Seperti yang gue bilang, strikernya sudah ditarik keluar tapi tidak digantikan oleh Werner, striker juga, tetapi digantikan oleh winger. Dan di babak kedua di extra time itu yang diganti Aspi gantiin Saloba, Loftus-Cheek gantiin Pulisic, Barkley gantiin Loftus-Cheek, bahkan ganti. Ini benar-benar Tuchel ini sepertinya sudah mempersiapkan untuk penalti kalau menurut gue, dibandingkan dia mencoba untuk memenangkan pertandingan ini tanpa adu penalti. Nah, ini yang menjadi permasalahan juga. Kenapa lu mau maksain dapat penalti, dan lu udah tahu rekor lu ini kemarin itu di Carabao kalahnya lewat apa? Lewat penalti, adu penalti. Dan kembali terulang. Dan oke, orang bisa salahin Aspi, orang bisa salahin Monsemon, orang bisa salahin dua pemain ini kenapa menang nggak masuk. Cuman ya dari penalti itu ya hoki-hokian gitu loh. Mental lu diuji di situ, dan terbukti Chelsea kalah secara mental. Dan ini kekalahan 2 beruntun itu sakit hati menurut gue. Carabao kalah lewat cara yang sama, lawan yang sama. Jadi it's benar-benar mengecewakan lah untuk Chelsea, karena ya ini gelar terakhir yang mereka bisa dapat. Mereka cuma dapat Club World Cup bahkan musim ini. Jadi ya gue nggak tahu apa yang akan terjadi musim depan, apalagi dengan pemilik baru. Kan kita tahu pemilik baru asal Amerika tidak seroyal, yakin gue 100% tidak seroyal Roman, jauh bahkan. Jadi kita lihat Chelsea akan seperti apa ke depannya, dan ini modal yang bagus untuk Liverpool, walaupun harus berhati-hati karena Salah dan juga si Van Dijk itu cedera, ditarik keluar. Mungkin gue mau positive thinking itu pencegahan supaya nanti punya istirahat cukup untuk nanti di final Champions League bisa bermain lagi dengan Fabinho tentunya. Tapi kalau sampai tidak bisa bermain antara dua ini, apalagi Van Dijk, menurut gue ini pukulan telak untuk Liverpool, dan ini yang bisa membuat faktor Liverpool tidak bisa menjadi juara Champions League. Oke, atau peluangnya itu jauh lebih menurun karena tidak adanya Van Dijk maupun Salah. Oke, segitu dulu review dari gue tentang final FA Cup yang pasti kita bisa saksikan. Kalau kalian setuju juga, kalian bisa komen apakah final ini lebih seru daripada Carabao. Menurut gue no, jauh lebih menurun, jauh lebih boring. Kalau kalian punya pendapat lain silahkan komen di bawah. Oke, nanti gue akan bacain dan juga gue akan balas. Oke, segitu dulu. Kita lihat nanti mungkin besok ada pertandingan apa gue akan bahas. Salam sepak bola.